menyampaikan apa yang sebenarnya di PT Antam ini dan seperti apa PT Antam ini beroperasi dengan program Gemarnya. Seperti yang kita ketahui, sejak diluncurkannya program Gerakan Menanam Anti Rugi oleh Kementerian Desa yang diresmikan langsung oleh Bapak Menteri Desa, yaitu Bapak Haji Yandri Susanto pada tanggal 24 Juli 2025 yang lalu, PT Agro Nusantara Tani Milenial yaitu PT Antam mulai banyak diberitakan oleh berbagai media sebagai bentuk dukungan program unggulan dari Kementerian Desa. Sayangnya Bapak-bapak, di antara media ini ada tulisan yang kurang begitu sesuai dengan apa yang ada di PT Antam dan program kami. Seperti sepengetahuan kami, ada 4 berita yang berkaitan dengan program Gemar di PT Antam, yaitu pada tanggal 25 Juli 2025 dengan judul digandengnya Kemendes, PT Antam ternyata rumah kontrakan kosong, Pak, dengan penulis inisial DJ. Di dalam berita itu menampilkan fotolip dengan gambar yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Jadi foto yang dipakai itu bukan foto kantor kami. Kantor kami ada di yang sekarang Bapak-bapak hadir, dan kemudian untuk manajemen berkas data dan sebagainya juga untuk di atas, untuk mes itu ada di samping sini Bapak-bapak. Untuk pelatihan kami ada di ruangan dalam. Jadi kami mengadakan pelatihan untuk rekan-rekan dari BUMDes yang tertarik untuk bergabung di program Gemar, ada di samping Bapak-bapak sekalian. Menurut kami, media tersebut menulis informasi dari narasumber yang tidak sesuai dengan kenyataan situasi dan kondisi kantor PT Antam yang sebenarnya. Kemudian artikel yang kedua pada tanggal 28 Juli 2025 dengan judul Mencari Kantor PT Antam. Penulisnya adalah Tim Liputan. Penulis menayangkan tulisan narasi berupa opini subjektif tanpa disertai narasumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penulisan berita. Bahkan di alinea keempat, penulis mulai menggiring opini pembaca ke arah negatif mengenai profil Direktur Utama PT Antam dengan pemberitaan yang tidak benar. Di situ dituliskan kerjasama penanaman cabai yang berakhir tidak jelas, Pak. Faktanya kerjasama berjalan dengan baik, hanya saja terjadi wan prestasi dari pihak petani. Kemudian dituliskan Pak Andi pernah masuk sebagai grand finalis program Diplomat Sukses Challenge 2012. Faktanya adalah Pak Andi sebagai juara nasional Diplomat Sukses Challenge di tahun 2012. Kemudian di alinea berikutnya dituliskan PT Antam pernah melakukan kerjasama dalam sektor pertanian di Jepang yang hasilnya tidak memuaskan. Faktanya sampai hari ini PT Antam belum pernah melakukan kerjasama di bidang pertanian di Jepang. Kemudian dituliskan PT Antam berkantor di salah satu kamar penginapan milik Yayasan Kesejahteraan Warga Migas atau YKWM yang disewakan bulanan. Faktanya adalah PT Antam berkantor di klaster perkantoran dan mes yang dimiliki oleh YKWM dan disewakan secara permanen setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga,
artikel tayang pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan judul PT Antam klaim punya kantor ternyata hanya penginapan. Penulisnya DJ. Dituliskan bangunan disewakan sebagai tempat penginapan, bukan sebagai kantor operasional maupun alamat pendirian perusahaan. Faktanya sesuai dengan akte pendirian perusahaan yang dengan jelas mencantumkan alamat perusahaan di Jalan Taman Bahagia nomor 11 Cepu, Kabupaten Blora, dan mempergunakannya sebagai kantor, ruang administrasi, ruang rapat, ruang pertemuan, dan di lantai atas dimanfaatkan sebagai mes karyawan. Kembali juga di artikel tersebut dituliskan ada ibu pengelola dari YKWM sebagai narasumber. Faktanya di YKWM tidak ada pengelola wanita. Jadi tidak ada pengelola klaster perumahan ini wanita. Adanya 2 orang dan itu laki-laki semua. Kembali dituliskan yayasan atau YKWM tidak mengetahui soal pendirian PT Antam dan tidak memiliki izin pendirian perusahaan pada yayasan YKWM. Faktanya pendirian perusahaan sudah melalui proses dan mekanisme izin kepada yayasan dan sudah atas pengetahuan serta izin dari yayasan. Jadi semuanya sudah melalui mekanisme persetujuan dari Direktur Utama YKWM, Bapak. Kemudian ada lagi artikel kita tahunya disewakan untuk penginapan, bukan untuk kantor. Kalau ternyata dijadikan alamat pendirian perusahaan, berarti ada yang disembunyikan. Faktanya, YKWM menyewakan klaster ini untuk perkantoran dan mes, dan sudah disepakati oleh seluruh penyewa, termasuk PT Antam. Tidak ada yang disembunyikan oleh PT Antam kepada YKWM, karena direktur dari YKWM adalah om dari direktur utama kami, Pak. Jadi semuanya ada komunikasi yang pasti juga sudah diizinkan. Kemudian artikel yang keempat pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan judul Rawito. Saat di kantor Kecamatan Cepu, uang PT Antam dipakai giliran untuk foto 11 BUMDes. Faktanya nota dan uang yang dipakai foto itu sebagai alat dokumentasi dan seremonial secara simbolis. Di lapangan PT Antam sudah melaksanakan MOU dengan 11 BUMDes dan sudah menerima pinjaman. Menurut kami, tampak jelas penulis berusaha mempengaruhi serta menggiring opini pembaca untuk meragukan kredibilitas PT Antam serta memberikan nilai negatif terhadap program Gemar yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Desa. Oleh karena itu, di forum ini kami akan mengajukan hak jawab ke media yang bersangkutan. Mungkin itu prolog dari kami. Harapannya ini menjadi pemahaman dan pengertian kita bersama bahwasanya kami menjadikan program Gemar ini untuk kemaslahatan masyarakat di Blora, Bapak. Mungkin